Bersiap. Berdoa dimulai. Beri salam. Berdiri. Silakan berdiri. Kalau ibu bilang tepuk satu ya. Kalau ibu bilang tepuk dua ya. Paham? Kita mulai. Tepuk satu, tepuk dua, tepuk tiga, tepuk empat, tepuk lima. Oke, tepuk tangan dulu. Nah, sebelum kita masuki pelajaran hari ini, kita akan masuki tentang teks deskripsi pada perkara ini ya. Ada yang masih ingat tentang teks deskripsi di kelas 7? Enggak. Ya, Jessica, apa? Teks deskripsi adalah teks yang menjelaskan tentang objek. Ya, teks deskripsi adalah teks yang menggambarkan objek secara rinci. Paham? Di sini ada kata-kata motivasi. Bisa kita baca sama-sama? Jika kamu perlahan pernah belajar, maka kamu akan menyambung penuhnya kebodohan. Adapun tujuan pembelajaran kita kali ini ialah setelah membaca teks deskripsi, peserta didik dapat menyebutkan ide pokok dan ide pendukung dengan cepat. Nah, sebelum masuki materi, di sini ibu ada pertanyaan semantik. Kalian nampak gambar ini? Apa yang dapat kalian ceritakan dari gambar tersebut? Ada yang bisa bantu? Ya, bisa. Ya, dapat dilihat di sini ya. Di sini posisinya di pantai. Beranggapan bahwa ini suatu warga. Ada yang lain? Atau sama? Sama. Nah, sekarang kita masuk ke pengertian teks deskripsi. Teks deskripsi adalah sebuah paragraf yang menggambarkan secara jelas peristiwa, objek atau tempat yang dalam bacaan tersebut menjadi topik pembaca. Selanjutnya, ide pokok dalam teks deskripsi. Apa itu ide pokok? Ide pokok atau yang disebut juga gagasan utama adalah ide yang disampaikan oleh penulis menjadi suatu pokok bahasan. Selanjutnya, ide pendukung. Ide pendukung atau kalimat pendukung adalah kalimat yang mendukung kalimat utama. Artinya kalimat pendukung yang menyempurnakan sebuah paragraf atau kalimat utama. Perhatikan, di sini ada contoh ide pokok di awal paragraf. Pada tulisan yang berwarna merah, ini ialah ide pokok dengan ditandai. Ada yang tahu? Ya, dengan ditandai dengan kata merupakan. Sedangkan tulisan yang berwarna hitam ialah ide pendukung. Paham? Paham. Ada yang ingin ditanyakan? Kalau tidak ada yang ditanyakan, bentuk kelompok. Ya,
speakernya apa? Bagi yang mendapatkan LKPD seperti ini, itu dari teks yang ibu kasih, temukanlah ide pokok dan ide pendukungnya. Silahkan kalian tuliskan di bagian belakangnya. Paham? Untuk yang dapat LKPD seperti ini, kalian gunting teks yang termasuk ide pendukung dan yang termasuk ide pokok. Setelah kalian gunting, silahkan kalian tempelkan ke depan. Paham? Paham. Silahkan dikerjakan. Udah selesai? Sekarang yang tugas menempelkan silahkan ditempelkan hasil diskusinya di sini. Sekarang kan kalian sudah selesai diskusinya. Silahkan kalian presentasikan kelompok mana yang akan mempresentasikan hasil diskusinya. Ya, silakan. Ambil kolom bawah. Perhatikan. Perhatikan kawannya. Ada yang ingin bertanya? Mengapa pada paragraf pertama terdapat dua ide pokok? Karena paragraf pertama ide pokoknya terletak pada awal paragraf dan di akhir. Paragraf kita dari kata adalah untuk menjelaskan pertama dan Paham? Ada lagi yang bertanya? Kelompok selanjutnya. Silakan.
Ilham Sadi. Ilham Sadi. Triawan. Setelah kalian merefleksikan proses pembelajaran kita hari ini, sekarang kalian merefleksikan hasil pembelajaran kalian hari ini. Silakan kalian jawab pertanyaan di depan. Setelah selesai menjawab, silakan kalian ungkapkan buku kalian ke teman sampingnya. Mungkin dikoreksi, paham? Setelah dikoreksi, kumpulkan bukunya di depan. Paham? Silakan kerjakan. Waktunya 3 menit ya. Sudah selesai? Sekarang kumpulkan bukunya di depan. Dan keluarkan koreksi dulu.
Paham? Nah, untuk pembelajaran minggu depan kita akan masuk tentang makna kata. Silakan kalian belajar di rumah ya.